Mendengar kata Bali tidak lepas dari seni dan budaya yang beraneka ragam. Salah satu budaya yang paling terkenal adalah seni tari Bali. Keunikan tari Bali nampak pada setiap gerakan yang indah dan penuh ekspresi penjiwaan. Keunikan dan kecantikan inilah yang membuat para pengunjung selalu ingin melihat dan menyaksikan seni pertunjukan tari Bali. Bentuk dan gerakan yang abstrak menjadikan tari Bali cukup sulit dipelajari. Masyarakat Bali pun masih banyak yang belum tahu bagaimana pakem gerakan dasar tarian Bali. Pelestarian seni tari Bali sudah dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contohnya, banyak sanggar yang menyediakan tempat untuk belajar tari Bali. Proses belajar tarian Bali tidaklah instan, karena gerakan dasar tari sangat penting tatkala sedang belajar menari. Seperti yang dikatakan oleh salah satu maestro tari yang berasal dari Peliatan Ubud. Kalau tari Bali itu semuanya bertumpu dari kaki, harus kakinya lebih kuat dulu. Karena ada kalau untuk cewek harus banyak nyerengseng, banyak ngot. Kalau untuk cowok banyak ngapalnya, apalagi tari baris itu harus menghafal, menguasai lapangan dengan baik, kalangan bisa dikuasai dengan baik. Makanya kaki kuda-kuda harus kuat dulu. Apalagi untuk laki ini harus kuat banget kakinya. Yang mewaste anak agung gede ke dalam. Itu yang sebagai generasi penerus tahun 2000 membangun suatu wadah yang bernama Balerung Mandara Srina Waditra, yaitu untuk menampung semua kegiatan berkesenian, baik untuk pelestarian, baik untuk pendidikan, dan untuk mengembangkan karya-karya cipta untuk kedepannya untuk para generasi muda. Agem, tandang, tangkis, dan tangkep adalah hal yang paling mendasar dalam belajar tarian Bali. Agem yang artinya posisi dasar, tandang artinya perpindahan gerakan kaki, tangkis artinya perpindahan gerakan tangan, dan tangkep adalah rasa atau ekspresi yang dipancarkan. Untuk dasar tari, kita memakai dasar-dasar tari kelengongan, perenalan. Untuk yang perempuan, untuk yang laki kita pakai dasarnya biasanya tari baris. Kalau dasar untuk tari istri lah gitu, kita kan karena itu penjiwaannya lebih lembut, lebih halus, lebih cantik. Nah itu dari semua postur tubuh, dari semua tata gerak, dari semua ekspresi akan bisa menunjukkan seperti perannya kan kita tampilkan. Contoh agemnya kita lebih lengkung, lebih sekian. Nah ini tangannya seperti ini, nggak ada senyum, ini badannya soyornya seperti itu. Beda dengan kalau kita sekarang menari cowok harus lebih strict, dasarnya lebih. Nah itu lebih strict. Nah itu cowok. Kalau bebanjian lain lagi antara cowok dan cewek. Ya lebih. Ada semi, ada keras, ada halus. Nah itu untuk ketiga itu harus dikuasai dengan baik. Contoh gerakan dasar tari Bali perempuan.
Agem kanan, agem kiri, sledet kanan, sledet kiri, nyalut, ngesah, ngelir kanan, ngelir kiri, ngegol, nyegut, ngileg, piles kanan, piles kiri, ulap-ulap kanan, ulap-ulap kiri, lan jeriring. Contoh gerakan dasar tari Bali laki-laki. Agem kanan, agem kiri, kipek kanan, kipek kiri, ulap-ulap kanan,
ulap-ulap kiri, seledet kanan, seledet kiri, bilas kiri, bilas kanan, ngelir kanan, ngelir kiri, nganget kanan, nganget kiri, oyot-oyot, dan malpal. Contoh ekspresi utawi tangkep. Nelik, nyurang, manis cerenggu. Memperdalam ilmu tari Bali tidak cukup hanya dengan mengetahui gerakan tari saja. Namun, kita juga harus mengetahui fungsi dan makna di setiap gerakan tersebut. Untuk masalah gerakan, nanti tari Bali itu kan sangat erat hubungannya dengan agama. Ritualnya sangat erat hubungannya karena ada tari wali, babali, bali-balihan. Tentu semua dasar-dasar tari itu berasal juga dari situ. Ya, semuanya itu mengandung makna sebenarnya. Walaupun kadang-kadang tarian itu abstrak, tapi ini ada beberapa gerakan yang penuh dengan makna. Seperti contoh kita melihat orang, nah itu dalam gerakan ulap-ulap namanya, baik cowok maupun cewek pasti ada. Nah
ini ulat-ulat, untuk melihat karya ini kita mungkin menengok melihat. Nah ini kalau ditari dibuat estetikanya jadi supaya indah. Nah ini cara melihat kalau kita menari. Mungkin kalau kita melihat sehari-hari mungkin seperti itu. Kalau udah dalam tarian lain lagi dengan jiwa, dengan perasaan. Nah itu. Seni tari Bali tidak hanya digunakan sebagai hiburan, melainkan memiliki fungsi dalam kehidupan sosial serta keagamaan untuk umat Hindu di Bali. Sehingga keberlangsungan seni tari Bali sangat diperlukan. Para generasi muda semuanya, tentu yang sebagai penerus sangat mengharapkan keikutsertaan para generasi muda agar mulai dari sekarang mencintai, mengenal, menghormati, dan nanti bisa mengembangkan tari-tari warisan budaya yang diwariskan oleh leluhur kita yang sangat adiluhung, supaya bisa lagi menggetarkan dunia, karena itu merupakan jati diri kita sebagai orang Bali, selain untuk berkarya juga untuk aturan hayah di dalam hidup supaya terjadi keseimbangan. Matur semua pada generasi muda.